Bayangkan, dua raksasa dunia bertemu di jantung Asia. Sisi timur, dinasti Tang, kekaisaran terkuat dalam sejarah Cina. Wilayahnya membentang dari Laut Cina hingga perbatasan Persia. Pasukannya didukung teknologi mutakhir, baju besi baja, busur panah paling mematikan, dan jenderal legendaris bernama Gao Xianzi yang belum pernah terkalahkan. Sisi barat, Kekhalifahan Abbasiyah, penerus panji Islam yang baru berusia 1 tahun, masih berdarah-darah mengganti dinasti Umayyah. Namun, pasukannya membawa sesuatu yang lebih tajam dari pedang, keyakinan bahwa Islam akan mencapai ujung dunia. Pada Juli 751 Masehi, di tepi Sungai Talas, dua peradaban ini bertabrakan. Bukan sekedar perang biasa, ini adalah pertempuran yang menentukan wajah Asia Tengah selama 1000 tahun ke depan. Inilah kisah pertempuran Talas saat dunia Islam menghentikan ekspansi dinasti Tang. Selamat datang di kisah inspiratif. Abad ke-8 Masehi. Dunia menyaksikan kebangkitan dua kekaisaran raksasa yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di timur, dinasti Tang mencapai puncak keemasannya. Di bawah kepemimpinan Kaisar Xuanzong, salah satu kaisar terbesar dalam sejarah Tiongkok, wilayah Tang membentang dari semenanjung Korea hingga ke perbatasan Persia. Dari stepa Mongolia hingga ke hutan-hutan Vietnam. Dengan populasi lebih dari 50 juta jiwa, Tang adalah negara terbesar dan termakmur di muka bumi saat itu. Ibu kotanya, Chang'an, yang kini bernama Xi'an, adalah kota terbesar di dunia. Lebih dari 1 juta penduduk tinggal di dalam temboknya. Para pedagang dari Persia, India, Arab, dan Korea hilir mudik di jalan-jalannya yang lebar. Sutra, rempah-rempah, dan permata diperdagangkan setiap hari. Chang'an adalah pusat peradaban dunia, cahaya di tengah kegelapan zaman. Kaisar Xuanzong bukan hanya seorang penguasa, ia adalah visioner. Ia bermimpi menjadikan Tang sebagai kekaisaran yang tidak tertandingi, menguasai seluruh jalur sutra dari gerbang Cina hingga ke jantung Persia. Untuk mewujudkan mimpi ini, ia membutuhkan seorang jenderal, seseorang yang tidak kenal takut, seseorang yang tidak pernah kalah. Ia menemukannya dalam diri Gao Xianzi. Gao Xianzi adalah legenda hidup. Ia adalah keturunan Korea, Goguryeo, yang mengabdi kepada dinasti Tang. Ia telah menaklukkan pegunungan Pamir, yang dijuluki Atap Dunia, dengan membawa pasukannya melintasi jalur-jalur es yang mustahil dilalui. Ia menghancurkan kerajaan-kerajaan kecil di Asia Tengah satu persatu. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Julukannya adalah Sang Penguasa Pegunungan Cina. Ia belum pernah kalah dalam pertempuran apapun. Setiap kali pedangnya terhunus, kemenangan mengikuti. Kini, matanya tertuju pada satu target berikutnya. Transoxiana, tanah di seberang sungai Oxus, wilayah yang kini menjadi rebutan antara Islam dan Cina. Di barat, situasinya berbeda. Kekhalifahan Abbasiyah baru saja berdiri. Tahun 750 Masehi, setahun sebelum pertempuran Talas, revolusi berdarah telah menggulingkan dinasti Umayyah yang telah berkuasa selama hampir 1 abad. Abu al-Abbas as-Saffah menjadi khalifah pertama Abbasiyah. Darah masih basah di tanah. Perang saudara masih membara di beberapa wilayah. Konsolidasi kekuasaan masih sangat rapuh. Tapi Abbasiyah membawa semangat baru. Mereka berjanji akan menegakkan keadilan. Mereka berjanji akan memurnikan Islam dari penyimpangan para penguasa Umayyah. Dan mereka berjanji akan melanjutkan ekspansi Islam ke seluruh penjuru dunia. Di antara para jenderal Abbasiyah, ada satu nama yang mulai menonjol, Ziyad bin Saleh. Ziyad bin Saleh bukanlah nama yang setenar Khalid bin Walid. Bukan pula nama yang sepopuler Tariq bin Ziyad.
Tapi ia adalah jenderal yang cakap, loyal, dan yang paling penting, ia adalah gubernur militer Abbasiyah di wilayah timur. Ia bertanggung jawab atas perbatasan yang berhadapan langsung dengan ekspansi Cina. Dari posnya di Khurasan dan Transoksiana, Ziyad mengamati pergerakan pasukan Tang dengan cermat. Ia melihat bagaimana kota-kota kecil jatuh satu persatu. Ia mendengar bagaimana Gao Xianzu membantai garnisun-garnisun Muslim tanpa ampun. Ia membaca laporan-laporan intelijen tentang ribuan tentara Cina yang terus bergerak ke barat. Ia tahu, cepat atau lambat, bentrokan besar tidak bisa dihindari. Di jantung Asia Tengah, ada sebuah lembah subur bernama Fergana. Dikelilingi oleh pegunungan Pamir dan Tian Shan, lembah ini adalah surga kecil di tengah gurun dan batu. Airnya melimpah, tanahnya subur. Kuda-kuda terbaik Asia, kuda Fergana yang legendaris, berasal dari sini. Di lembah ini, dua kerajaan kecil hidup berdampingan. Kerajaan Sas yang berpusat di Tashkent dan kerajaan Fergana di selatan. Keduanya adalah kerajaan-kerajaan vasal. Mereka berhutang kesetiaan kepada kekaisaran yang lebih besar untuk bertahan hidup. Selama bertahun-tahun, mereka hidup dalam keseimbangan yang rapuh. Tapi keseimbangan itu tidak bertahan lama. Raja Sas diam-diam mengirim surat kepada Kaisar Xuanzong di Chang'an. Isinya, permohonan bantuan untuk menyerang Fergana, saingan abadinya. Kaisar Xuanzong melihat ini sebagai kesempatan emas. Ia memerintahkan Gao Xianzi untuk membantu Sas, yang sebenarnya berarti menaklukkan Fergana dan menjadikan seluruh lembah sebagai protektorat Tang. Gao Xianzi bergerak cepat. Ia menyerbu Fergana, menghancurkan pasukannya, dan menduduki kota-kota utamanya. Raja Fergana melarikan diri. Sebagian besar wilayahnya jatuh ke tangan Tang. Tapi Raja Fergana tidak tinggal diam. Ia mengirim utusan ke arah yang berbeda, bukan ke Chang'an, tapi ke Kufah, kepada Khalifah Abbasiyah. Wahai Amirul Mukminin, selamatkan kami dari cengkeraman dinasti Tang. Jika Fergana jatuh, berikutnya adalah seluruh Transoksiana. Di Kufah, Khalifah As-Saffah membaca surat itu. Ia tidak perlu berpikir lama. Ia tahu bahwa jika Tang menguasai seluruh Fergana, maka perbatasan Abbasiyah akan langsung berhadapan dengan kekaisaran terkuat di dunia. Itu adalah ancaman yang tidak bisa diabaikan. Ia memandang Ziyad bin Salih. Pergilah ke timur, hentikan mereka. Aku tidak ingin melihat bendera naga berkibar di tanah Islam. Gao Xianzi tidak berhenti di Fergana. Setelah menyelamatkan Sas, ia justru berbalik. Entah karena keserakahan, entah karena ambisi pribadi, ia menyerang Sas, sekutunya sendiri. Ia menduduki kota itu, menjarah hartanya, dan menangkap raja yang telah meminta bantuannya. Namun, tindakan paling brutal Gao Xianzi adalah eksekusi massal para pedagang dan penduduk Muslim di kota itu. Ratusan, mungkin ribuan, Muslim yang tinggal dan berdagang di Sas dibantai tanpa ampun. Darah mereka membasahi jalan-jalan kota. Beberapa Muslim berhasil melarikan diri. Mereka membawa kabar pembantaian itu ke barat. Dari mulut ke mulut, dari kota ke kota, kabar itu menyebar seperti api. Hingga akhirnya sampai ke telinga Ziyad bin Salih. Ketika Ziyad mendengar laporan itu tentang pedagang-pedagang Muslim yang dibantai, tentang masjid-masjid yang dihancurkan, tentang penduduk Muslim yang diperlakukan seperti binatang, wajahnya memerah. "Cukup," katanya dengan suara yang dingin. "Kita akan hentikan mereka." Gao Xianzi tahu bahwa Abbasiyah tidak akan tinggal diam. Ia mengumpulkan pasukan dalam jumlah besar. Menurut berbagai sumber sejarah, pasukannya berjumlah sekitar 100.000 tentara, gabungan dari tentara reguler Tang, kavaleri elit, pemanah,
dan 20.000 tentara bayaran dari suku Turk Karluk yang telah lama menjadi sekutu Tang. Di sisi lain, Ziyad bin Salih mengumpulkan pasukan yang lebih kecil, sekitar 30.000 hingga 40.000 tentara, gabungan dari tentara reguler Abbasiyah, sukarelawan dari Khurasan, milisi Transoksiana, dan suku-suku Turk lokal yang telah memeluk Islam. Perbandingannya sekitar 3:1 untuk keunggulan Tang. Tapi Ziyad tahu, perang bukan hanya soal jumlah. Ia adalah Muslim yang percaya bahwa pertolongan Allah bisa datang dari arah yang tidak disangka-sangka. Juli 751 Masehi, bulan Zulhijjah 133 Hijriah. Panas musim panas membakar tanah Asia Tengah. Kedua pasukan bergerak menuju Sungai Talas, sebuah sungai kecil yang mengalir di perbatasan antara Kazakhstan dan Kirgistan modern. Disinilah dua peradaban terbesar di dunia akan bertemu. Disinilah nasib Asia Tengah akan ditentukan. Ketika kedua pasukan akhirnya tiba dan berhadapan di tepi sungai, dunia menahan napas. Pertempuran Talas dimulai. Juli 751 Masehi, Zulhijjah 133 Hijriah. Panas musim panas membakar tanah Asia Tengah. Di tepi sungai Talas, Gao Xianzi, sang penakluk legendaris dinasti Tang, duduk di atas kudanya. Ia mengenakan baju besi peraknya yang berkilat. Jubah perangnya berkibar ditiup angin. Matanya yang tajam menatap ke seberang sungai, menatap pasukan lawan yang jumlahnya jauh lebih kecil. Ia tersenyum tipis. "Lihatlah mereka," katanya kepada para perwiranya. Hanya sekitar 30.000 atau 40.000. Mereka bukanlah pasukan kekaisaran. Mereka hanyalah gabungan suku-suku padang pasir dan pegunungan. Kita memiliki 100.000 tentara terbaik, Tang. Ini bukan pertempuran. Ini hanya soal waktu. Para perwira Tang tertawa kecil. Mereka percaya pada jenderal mereka. Gao Xianzi belum pernah kalah. Tidak di pegunungan Pamir, tidak di lembah Fergana, tidak dimanapun. Di seberang sungai, Ziyad bin Salih berdiri bersama pasukannya. Ia tahu persis apa yang dipikirkan musuh. Ia tahu bahwa Gao Xianzi meremehkan mereka. Dan ia tahu bahwa meremehkan musuh adalah kesalahan fatal dalam perang. Ia menatap pasukannya. Tentara reguler Abbasiyah berdiri di tengah. Para prajurit profesional yang telah ditempa oleh revolusi berdarah melawan Umayyah. Di sayap kanan, milisi Khurasan dan sukarelawan dari seluruh Transoksiana. Di sayap kiri, kavaleri ringan dari suku-suku Turk lokal yang baru memeluk Islam. Mereka semua adalah Muslim. Mereka semua bersatu di bawah panji La ilaha illallah. Ziyad mengangkat tangannya. Suaranya lantang, menggetarkan seluruh barisan. "Wahai tentara Allah, kalian melihat berapa jumlah mereka? Apakah kalian takut?" "Tidak," jawab pasukan serempak. "Mereka adalah penyembah berhala dan para pemberontak. Mereka telah membantai saudara-saudara kita di Sash. Mereka telah menghancurkan masjid-masjid kita. Mereka pikir mereka tak terkalahkan. Hari ini kita buktikan bahwa mereka salah." Allahu Akbar! Teriakan takbir menggema di seluruh lembah. Genderang perang ditabuh. Pertempuran dimulai. Hari pertama adalah badai baja. Gao Xianzi dengan pengalamannya yang luas mengirim gelombang infanteri berat untuk menghantam pusat barisan Muslim. Tentara Tang terkenal dengan disiplin mereka yang luar biasa. Perisai-perisai mereka terkunci rapat membentuk formasi dinding yang hampir tidak bisa ditembus. Di belakang mereka, pemanah-pemanah elit Tang, para ahli busur panah yang telah berlatih sejak kecil, menghujani langit dengan ribuan anak panah.
Ziyad bin Salih memerintahkan pasukannya untuk bertahan. Kavaleri ringan di sayap bergerak cepat, menghindari panah, membalas dengan serangan-serangan cepat. Infanteri di tengah menahan gempuran dengan gigih. Hari pertama berakhir dengan darah. Kedua pihak kehilangan banyak prajurit, tapi tidak ada yang mundur. Hari kedua, Gao Xianzi mengubah taktik. Ia mengerahkan kavaleri beratnya, kuda-kuda besar tang yang berlapis baja, ditunggangi oleh para ksatria elit yang telah menaklukkan puluhan kerajaan. Mereka menghantam sayap kanan Muslim dengan kekuatan penuh. Sayap kanan Muslim goyah. Beberapa barisan mulai mundur. Ziyad bin Saleh melihat ini. Ia segera mengirimkan bala bantuan dari cadangannya. Kavaleri ringan Turk yang gesit diperintahkan untuk menyerang dari samping, mengganggu kavaleri berat tang yang lambat bermanuver. Strategi ini berhasil menahan gempuran. Sayap kanan Muslim berhasil dipertahankan, meskipun dengan korban yang besar. Hari ketiga dan keempat berlalu dalam kabut darah dan debu. Pertempuran berlanjut tanpa henti, dari fajar hingga senja. Pedang bertemu pedang, panah menghujani langit. Jeritan manusia dan ringkikan kuda bercampur menjadi satu simfoni kematian yang mengerikan. Sungai Talas yang tadinya jernih, perlahan berubah warna menjadi kemerahan oleh darah yang mengalir dari kedua sisi. Pasukan Muslim bertahan dengan gigih. Mereka tahu, di belakang mereka ada Samarkan, Bukhara, Khurasan, jantung Islam di timur. Jika mereka kalah, tidak ada yang bisa menghentikan Tang. Pasukan Tang juga bertahan. Gao Xianzi terus menekan. Ia belum pernah kalah. Ia tidak akan kalah sekarang. Namun, di balik layar, sesuatu sedang bergerak. Sesuatu yang tidak terlihat oleh kedua pihak. Malam sebelum hari kelima, di perkemahan suku Turk Karluk, 20.000 tentara bayaran yang menjadi tulang punggung sayap kanan pasukan Tang, terjadi pertemuan rahasia. Para pemimpin Karluk duduk melingkar. Wajah-wajah mereka muram. "Berapa banyak lagi dari kita yang harus mati untuk Tang?" tanya salah satu pemimpin. "Gao Xianzi menggunakan kita sebagai tameng. Ia menempatkan kita di garis depan. Pasukan reguler Tang ada di belakang, aman. Kitalah yang menanggung korban terbanyak," sahut yang lain. "Dan untuk apa? Untuk kemuliaan Kaisar Xuanzong? Untuk perluasan wilayah yang tidak akan pernah menjadi milik kita?" Hening. "Aku telah dihubungi oleh utusan Abbasiyah," kata seorang pemimpin tua dengan suara pelan. "Mereka menjanjikan kita tanah, otonomi, dan perdagangan bebas jika kita bergabung dengan mereka. Mereka adalah Muslim. Mereka percaya pada Tuhan yang sama dengan sebagian dari kita. Dan yang lebih penting, mereka tidak memperlakukan kita seperti alat." Para pemimpin saling berpandangan. Keputusan besar harus diambil. "Apa yang kau usulkan?" Pemimpin tua itu menatap api unggun. Matanya memantulkan cahaya api. "Besok, saat pertempuran dimulai, kita berbalik." Fajar hari kelima, tanggal yang akan tercatat dalam sejarah. Gao Xianzi yang mulai frustrasi karena pertempuran yang berkepanjangan, memutuskan untuk mengerahkan seluruh kekuatannya. Ia memerintahkan serangan total. Semua pasukan, infanteri, kavaleri, pemanah, maju bersama. Pasukan Karluk berada di sayap kanan, sebagaimana biasanya. Genderang perang ditabuh. Pasukan Tang mulai bergerak. Dan di saat itulah, pengkhianatan terjadi. 20.000 tentara Karluk berbalik arah. Mereka tidak menyerang pasukan Muslim. Sebaliknya,
mereka mengangkat pedang mereka dan menyerang pasukan Tang dari belakang. Kekacauan total melanda barisan Tang. Formasi yang tadinya rapi langsung hancur. Tentara Tang yang berada di depan berhadapan dengan pasukan Muslim tidak tahu apa yang terjadi di belakang mereka. Mereka hanya mendengar jeritan, pedang beradu, dan teriakan panik dari rekan-rekan mereka. "Karluk mengkhianati kita! Karluk menyerang dari belakang!" Kepanikan menyebar seperti api. Formasi Tang yang terkenal disiplin runtuh total dalam hitungan menit. Ziyad bin Salih melihat kekacauan itu dari kejauhan. Ia tidak tahu persis apa yang terjadi, tapi ia tahu satu hal. Inilah momennya. "Allahu Akbar! Serang! Serang mereka sekarang!" Pasukan Muslim yang tadinya bertahan, kini menyerbu dengan seluruh kekuatan mereka. Kavaleri ringan menghantam sayap-sayap Tang yang sudah kacau. Infanteri Muslim mendorong maju, menghancurkan apapun yang tersisa dari formasi musuh. Gao Xianzi menyaksikan semuanya dari atas kudanya. Wajahnya pucat pasi. Matanya yang tadinya penuh keyakinan, kini kosong. Ia melihat pasukannya, pasukan terbaik dinasti Tang, dihancurkan dari depan dan belakang. Ia melihat bendera-bendera naga jatuh satu persatu. Ia melihat ribuan prajuritnya mati atau melarikan diri. "Tidak mungkin," bisiknya. "Tidak mungkin." Seorang perwira menarik lengan bajunya. "Jenderal, kita harus mundur sekarang. Jika tidak, kita semua akan mati di sini." Gao Xianzi tidak menjawab. Ia masih terpaku. Perwira itu menariknya lebih keras. "Jenderal, jika kau mati di sini, siapa yang akan membela perbatasan Tang? Mundur sekarang, dan kau bisa kembali dengan pasukan yang lebih besar. Mundur, dan kau masih bisa menyelamatkan sisa-sisa pasukan kita." Gao Xianzi mengangguk pelan. Air matanya, jika ada, tidak terlihat di balik helmnya. Ia menarik tali kekang kudanya. Dengan sisa-sisa pasukan elitnya, ia menerobos celah di kepungan dan melarikan diri ke timur. Di belakangnya, ribuan tentara Tang tertinggal. Banyak yang tewas, banyak yang ditawan. Pertempuran Talas berakhir. Di antara ribuan tawanan perang Tang yang ditangkap oleh pasukan Abbasiyah, ada sekelompok orang yang tidak biasa. Mereka bukan tentara, bukan jenderal, bukan bangsawan. Mereka adalah pengrajin kertas. Teknologi pembuatan kertas adalah salah satu rahasia paling ketat dinasti Tang. Selama berabad-abad, Cina memonopoli pengetahuan ini. Kertas adalah komoditas yang sangat berharga, digunakan untuk mencatat pengetahuan, puisi, dan administrasi kekaisaran. Para pengrajin kertas yang ditawan ini membawa rahasia itu bersama mereka. Ziyad bin Salih membawa para tawanan ini ke Samarkand, salah satu kota terpenting di Transoksiana. Di sanalah, untuk pertama kalinya dalam sejarah, pabrik kertas di luar Cina didirikan. Para pengrajin Cina bekerja bersama para pengrajin lokal. Mereka mengajarkan teknik pembuatan kertas yang telah dijaga selama berabad-abad. Dari Samarkand, teknologi kertas menyebar ke seluruh dunia Islam, ke Baghdad, ke Damaskus, ke Kairo, ke Cordoba. Dan dari dunia Islam, teknologi ini akhirnya mencapai Eropa melalui Spanyol dan Sisilia. Bayangkan dunia tanpa kertas, tanpa buku, tanpa perpustakaan, tanpa catatan ilmiah. Revolusi pengetahuan yang terjadi di dunia Islam pada abad pertengahan, ketika para ilmuwan Muslim seperti Al-Khawarizmi, Ibnu Sina, dan Al-Biruni menulis karya-karya mereka, dimungkinkan karena tersedianya kertas yang murah dan mudah diproduksi.
Dan kertas itu berawal dari tawanan perang di Talas. Satu pertempuran, satu teknologi, dan dunia berubah selamanya. Pertempuran Talas memiliki dua warisan besar yang membentuk dunia hingga hari ini. Warisan pertama, Islamisasi Asia Tengah. Setelah kekalahan di Talas, dinasti Tang tidak pernah lagi mencoba memperluas wilayahnya ke barat. Beberapa tahun kemudian, pemberontakan Anlusan meletus di dalam negeri Tang. Gao Xiangzi, sang jenderal legendaris yang dulu tak terkalahkan, dieksekusi oleh kaisarnya sendiri dalam intrik politik yang kejam. Tanpa ancaman dari Tang, Islam berkembang pesat di Asia Tengah. Satu persatu suku Turk memeluk Islam. Kota-kota seperti Samarkand, Bukhara, Tashkent, dan Kashgar menjadi pusat-pusat peradaban Islam. Hari ini, mayoritas penduduk Asia Tengah, Kazakhstan, Kirgistan, Uzbekistan, Turkmenistan, Tajikistan, dan Xinjiang di Cina Barat adalah Muslim. Akar sejarah mereka bisa ditelusuri kembali ke pertempuran Talas. Warisan kedua, Revolusi Kertas. Dari tawanan Talas, teknologi kertas menyebar ke Baghdad. Khalifah Abbasiyah mendirikan Baitul Hikmah, pusat penerjemahan dan penelitian terbesar di dunia saat itu. Karya-karya Aristoteles, Plato, Galen, dan ilmuwan Yunani kuno lainnya diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Ditulis di atas kertas Samarkand, disebarkan ke seluruh dunia Islam. Tanpa kertas, revolusi pengetahuan ini tidak akan terjadi. Dan tanpa pertempuran Talas, kertas mungkin tidak akan mencapai dunia Islam dan Eropa selama berabad-abad. Saudaraku, pertempuran Talas telah berakhir lebih dari 1200 tahun yang lalu. Tapi dampaknya masih terasa hingga hari ini. Apa yang membuat pasukan Muslim menang? Bukan hanya strategi Ziyad bin Saleh, bukan hanya pengkhianatan Karluk, tapi kehendak Allah yang bekerja melalui sebab-sebab yang tidak terduga. Siapa yang menyangka bahwa sekelompok pengrajin kertas yang ditawan di medan perang akan mengubah perjalanan peradaban manusia? Siapa yang menyangka bahwa pertempuran di sungai kecil yang kini terlupakan akan menentukan nasib Asia Tengah selama lebih dari 1 milenium? Allah berfirman, "Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi kamu mencintai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah Maha Mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui." Kekalahan di Talas adalah bencana bagi dinasti Tang. Tapi bagi dunia Islam, ia adalah pintu menuju kejayaan ilmu pengetahuan yang akan menerangi dunia selama berabad-abad. Semoga Allah mengaruniakan kepada kita kebijaksanaan untuk melihat hikmah di balik setiap peristiwa. Sebagaimana pertempuran Talas yang tampak seperti pertempuran biasa, namun ternyata mengubah wajah dunia. Jika kisah ini menyentuh hatimu, bagikanlah, karena boleh jadi satu orang yang tersadar hari ini adalah amal jariahmu di akhirat nanti. Sampai jumpa di kisah penuh hikmah berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.